Bayu hanya dikenal perang puputan Bayu yang sangat keji, namun juga sebagai tempat peristirahatan terakhir salah satu raja Blambangan yang tak menginginkan ada perang saudara di kerajaannya. Dia adalah Prabu Tawang Alun, raja Blambangan yang harus meninggalkan tahtanya dan kemudian jadi pertapa di Rawa Bayu. Sebelum menjadi lokasi pertapaan, Rawa Bayu merupakan hutan lebat yang angker dan menyimpan kisah mistis dan cerita horor karena sangat angker. Tak ada yang berani ke hutan tersebut sampai akhirnya Prabu Tawang Alun yang menemukan tempat ini. Cerita lain Rawa Bayu ini adalah lokasi pertapaan dan moksa Prabu Tawang Alun. Dulunya ini adalah hutan angker dan tidak dijamah oleh manusia. Munculnya niatan Prabu Tawang Alun bertapa. Kala itu Prabu Tawang Alun ditunjuk oleh sang ayah untuk memimpin kerajaan karena ia adalah anak tertua, namun adiknya Wirabrata iri dengan tahta yang diberikan kepada Prabu Tawang Alun. Untuk menghindari perdebatan, Prabu Tawang Alun mengalah dan membiarkan sang adik mengambil tahta tersebut. Kemudian Prabu Tawang Alun akhirnya meninggalkan kerajaan untuk bertapa. Prabu Tawang Alun kemudian mendapat bisikan untuk meninggalkan kerajaan. Untuk berjalan ke arah hutan, Sang Hyang Widi membisikkan kepada Prabu Tawang Alun untuk mengikuti macan putih. Harimau putih tersebut menuntun Prabu Tawang Alun sampai ke Rawa Bayu. Guys. Banyak cerita tentang sejarahnya Prabu Tawang Alun dengan berbagai misteri tentang Raja Blambangan ini dan juga tempat-tempat yang pernah disinggahinya. Dalam perjalanan tempat punden ataupun tempat bertapanya Prabu Tawang Alun, banyak energi dan keanehan dari sudut pandang secara dohir. Banyak hal yang aneh, terkadang ada sosok yang menampakkan wujud dengan pakaian serba putih dengan bermahkota. Terkadang pula juga banyak orang ditemui seorang kakek-kakek yang membawa kayu bakar memasuki hutan dan lalu menghilang di kegelapan malam. Siapakah sebenarnya yang menampakkan sosok itu? Terkadang membuat kita jadi penasaran. Banyuwangi sendiri memiliki sejarah panjang yang tak bisa terlepas dari kerajaan Blambangan. Banyuwangi dulunya berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Blambangan. Blambangan disebut sebagai kerajaan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah ini awalnya tercatat sebagai salah satu provinsi di masa kerajaan Majapahit. Berdirinya Blambangan, wilayah Blambangan ini merupakan hadiah yang diberikan Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, pada Arya Wiraraja karena telah membantunya mendirikan Majapahit. Setelah Majapahit mengalami keruntuhan pada abad ke-16, Blambangan disebut tetap berdiri sebagai kerajaan Hindu di ujung timur Jawa. Pada abad ke-17, ideologi perang suci pecah di Blambangan. Serbuan Sultan Agung dari Mataram Islam berhasil meluluhlantakkan wilayah tersebut. Kerajaan Gelgel, Buleleng, dan Mengwi dari Bali dijadikan sebagai pelindung dari Blambangan. Sementara itu, di wilayah bagian barat kerajaan, berkembang dinasti baru di bawah kekuasaan Tawang Alun. Perkembangan ini mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Raja Tawang Alun II yang berhasil membebaskan Blambangan dari kekuasaan asing. Sayangnya, pada tahun 1691, setelah Tawang Alun II wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara para pangeran. Akibatnya, ibu kota Blambangan dipindahkan dari Macan Putih ke Wijenan.
Tak lama setelah perpindahan tersebut, ibu kota kembali dipindahkan ke Latang atau yang akrab disebut sebagai Rogo Jambi. Pemindahan ibu kota Blambangan pada masa Belanda. Pemindahan ibu kota Blambangan tak berhenti di situ. Kerajaan ini terus mengalami perpindahan ibu kota, bahkan saat berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda berhasil menguasai Blambangan pada tahun 1767. Setelah menuntaskan perlawanan dari Asukan Agung Wilis, Belanda memindahkan ibu kota ke Pampang. Perpindahan ini terjadi lantaran Latang yang saat itu menjadi ibu kota diserang wabah penyakit berbahaya. Akibat wabah tersebut, banyak prajurit Belanda yang kehilangan nyawa. Ibu kota pun dipindah ke Pampang yang juga lebih dekat dengan pelabuhan. Belanda kembali memindahkan ibu kota Blambangan ke Banyuwangi pada tahun 1774. Pemindahan ini dilakukan setelah pasukan Belanda berhasil memenangkan Perang Puputan Bayu. Perang hebat yang menjadi cikal bakal Banyuwangi di ujung timur Jawa ini mencapai puncaknya pada 18 Desember 1771. Oleh sebab itu, perayaan Hari Jadi Banyuwangi diperingati pada 18 Desember setiap tahunnya. Iya, di sini.